merupakan penyakit yang banyak ditakuti oleh kaum hawa. Kebanyakan dari kita akan mengaitkannya dengan nyeri perut bagian bawah dan sulitnya untuk memiliki anak. Begitu juga yang memiliki kista. Mereka seringkali merasa cemas, takut, dan khawatir jika mereka tidak bisa hamil lagi, tidak bisa mempunyai anak, keturunan, dan lain-lainnya. Namun tidak semua kista itu ganas. Ada juga yang jinak dan dapat menghilang dengan sendirinya. Jadi, apa itu kista yang sebenarnya? Berikut ini ada beberapa informasi menarik dan fakta-fakta unik seputar kista yang wajib untuk diketahui. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya seputar kista berikut ini. Kista merupakan suatu benjolan atau tumor yang berisikan cairan atau kumpulan darah yang umumnya berbentuk seperti buah bertangkai. Kista itu sebetulnya pasti dia berupa bulatan, ya kan? Dibungkus dengan selaput yang tipis. Nah, isinya biasanya cairan. Nah, jadi ada juga yang agak padat, tapi tetap aja komponennya itu cairan. Sebenarnya kista bisa terjadi di bagian tubuh manapun, dari paru-paru, kulit, ginjal, hingga usus. Namun bila kita berbicara kista pada wanita, biasanya terletak pada indung telur. Karena letaknya di indung telur atau ovarium, maka kista ini disebut sebagai kista ovarium. Kista itu sebetulnya setiap bentukan yang isinya cairan dimanapun itu namanya kista, ya. Cuman pengertian yang umum kalau ada orang bilang kista pasti tempatnya di indung telur. Kista terjadi karena lubang tempat keluarnya sel telur tersumbat, sehingga terjadi penumpukan cairan yang kemudian berkembang menjadi kista. Selain itu, kista juga bisa terjadi karena adanya gangguan pada folikel yang tidak bisa melepaskan sel telur, sehingga folikel tersebut dipenuhi oleh cairan dan menyebabkan pembengkakan. Setiap wanita pasti merasa ngeri jika mendengar penyakit bernama kista ovarium. Bagi para penderita kista ataupun yang pernah mendengar penyakit kista ini akan cemas karena kehadirannya di tubuh bisa berkembang menjadi tumor atau kanker yang mematikan. Pada dasarnya, kista ovarium tidaklah berbahaya. Yang membuatnya berkembang menjadi ganas adalah ketika kehadirannya tidak ditangani dengan benar. Jadi sebetulnya semua bentukan misalnya contoh yang simpel, digigit nyamuk ya, itu kan pasti jendol, ya timbul itu sebetulnya tumor. Jadi semua bentukan itu sebetulnya namanya tumor. Nah tapi di sini di salah kaprahnya tumor itu dianggap sesuatu yang mengarah ke ganas. Padahal tumor itu sebetulnya jinak. Nah beda dengan keganasan. Jadi sesuatu yang tumbuhnya tidak teratur, abnormal, tidak ganas, itu tumor. Nah, cuman kalau isinya cairan namanya kista. Nah, tapi kalau kista ini bisa disebut ganas kalau dia sudah mengarah ke keganasan. Mengetahuinya gimana? Ya harus diambil. Kistanya diambil dulu, kemudian diperiksa yang namanya patologi anatomi. Nah, dari situ baru ketahuan, oh ini ganas. Kista folikel atau kista fungsional adalah jenis kista ovarium yang paling sering terjadi. Dalam ovarium terdapat banyak sekali calon telur yang berupa kantung-kantung berisi telur yang belum matang dan disebut sebagai folikel. Folikel berisi cairan melindungi telur sampai matang, yang pada akhirnya akan pecah dan melepaskan telurnya. Namun terkadang folikel tidak melepaskan telur atau tidak menumpahkan cairan dan menyusut setelah telur dilepaskan. Hal ini terjadi karena cairan di dalamnya semakin banyak. Nah,
Folikel-folikel tersebut menjadi kista ovarium jenis folikel. Kista folikel ini tidak berbahaya dan sering menghilang dengan sendirinya. Jadi kista itu digolongkan dari isinya biasanya ya. Biasanya kista disebut fungsional atau disebut juga dengan kista folikuler. Yang tadi bila tidak terjadi ovulasi segala macam itu dia akan terlihat seperti itu dan akan hilang dengan sendirinya, makanya namanya fungsional. Yang kedua adalah kista dermoid ovarium. Kista ini berupa cairan kental seperti mentega dan berwarna pucat. Bentuk kista ini seperti benjolan atau gelembung. Pada kista ini, jaringan yang ada mirip sekali dengan kulit. Terkadang pada benjolan kista ini nampak adanya unsur seperti tulang, folikel dari rambut, hingga kelenjar minyak. Jenis kista dermoid ini sangatlah riskan. Apabila sampai pecah akan berdampak serius dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kalau dermoid itu karena isinya itu terdiri dari organ-organ yang ada di kita. Kayak ada tulangnya, ada rambutnya, kayak gitu. Yang ketiga adalah kista coklat atau endometrium. Kista ini disebut kista coklat karena terdapat penumpukan darah berwarna merah coklat hingga gelap. Kista ini berukuran kecil seperti kacang tanah dan bisa tumbuh lebih besar dari buah anggur. Biasanya jenis kista ini tidak akan menimbulkan gejala terkecuali jika terjadi pecah dan terpuntir. Jika sudah begini, kista coklat dapat mengakibatkan sakit perut, kaku, dan distensi. Nah, kemudian satu lagi kista coklat ini biasanya karena ada endometriosis. Jadi endometriosis itu endometrium asalnya itu sebetulnya ada di bagian dalam dari rahim, tapi dia ada di luarnya rahim dan namanya endometriosis. Nah, kalau dibarengin dengan kista namanya kista endometriosis. Disebut juga dengan karena isinya coklat ya, isinya itu biasanya berwarna coklat.